Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda ma hayyina. Wa as'aluhu bimanihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan seluruh adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang masalah kemerdekaan sejati. Apa hakikat perbudakan dan hakikat kemerdekaan? Taib Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata tentang hakikat kemerdekaan, bahwasanya penjajahan itu bukan penjajahan ekonomi, bukan penjajahan wilayah aslinya. Akan tapi yang perlu kita ketahui, penjajahan adalah penjajahan hati. Kemerdekaan adalah kemerdekaan hati. Bagaimana kita itu bisa menjaga hati kita dan memerdekakan hati kita dari segala belenggu dunia ataupun syaitan. Makanya beliau pernah mengatakan al-hurriyatu hurriyatul qalb. Yang namanya merdeka ketika hati kita merdeka. Karena banyak sekali di luaran sana orang-orang yang hatinya gak pernah merdeka, selalu terpaut dengan dunia, terikat dengan dunianya, na'udzubillah, dan bahkan merasa takut dari hilangnya dunia dari dirinya, na'udzubillah. Makanya sekarang kita kalau ditanyakan, banyak sekali orang-orang ketika fulusnya hilang, dia itu merasa takut, merasa khawatir, merasa dan sebagainya. Tapi ketika ibadahnya hilang, dia biasa saja. Itu hakikat dia telah dijajah oleh syaitan, dijadikan budak oleh syaitan. Makanya beliau juga pernah mengatakan, beliau juga lanjutkan, wal ubudiyatu ubudiyatul qalb. Perbudakan sejati adalah perbudakan hati kita. Apakah hati kita udah jadi budak ataukah tidak? Dan beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu nggak pernah bisa lepas dari sifat perbudakan. Mau nggak mau dia itu jadi budak. Tapi pilihannya cuma dua. Apakah dia itu menjadi budaknya Allah atau budak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia, Pak, ana wala antum, itu mau nggak mau jadi budak. Tapi beda. Tentukan pilihan kita. Kita ini mau jadi budak siapa? Mau jadi hambanya siapa? Dan beliau pernah mengatakan fakullu man lam yakun 'abdan lillah. Siapa saja yang tidak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, kana 'abdan lihawa, maka dia itu akan menjadi budak bagi hawa nafsunya, ngikuti hawa nafsunya, ngikuti kehendak yang enggak baik dari diri dia, na'udzubillah. Apalagi ternyata diri kita sering sekali memerintahkan hal-hal yang enggak baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu'. Jiwa kita, hawa nafsu kita itu selalu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Apakah kita akan mengikuti mereka, akan mengikuti hawa nafsu kita dan menjadi budaknya hawa nafsu kita ataukah tidak? Dan beliau juga mengatakan, barang siapa yang tidak menjadi budaknya Allah, kana 'abdan li syaitan, dia akan menjadi budaknya syaitan. Dan muridnya Al-Imam Taimiyah yang bernama, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau pernah menggambarkan kalau seandainya kita ini mau menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu perlu berubah dari buruk menjadi yang baik. Hijrah istilah kita saat ini.
Hijrah itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajar. Dia itu tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti hijrah. Maka beliau katakan fal hijratu ilallahi bitauhid wal ikhlas. Kalau kita mau menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, hijrahlah kita, hijrahkan hati kita menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bergantung kepada dunia, tidak pernah bergantung kepada manusia, tidak pernah menggantung diri kita kepada jimat-jimatnya, enggak pernah. Itu artinya merdeka, tauhid kepada Allah Azza wa Jal, wal ikhlas, dan hati kita betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, merdeka. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, na'udzubillah, bahkan menjadi pengikutnya syaitan ketika mereka itu menggantungkan diri mereka kepada dukun. Itu harus ada tumbalnya A, tumbalnya B, tumbalnya C, na'udzubillah. Harus ritual nyembelih ayam hitam di sebuah pohon untuk rohnya fulan wala allan. Itu ada. Kalau mau sembuh, ana pernah kejadian, ana kan melihara kambing. Sekarang domba. Dulu ana melihara kambing. Ada ana punya kambing itu semua warna hitam. Tiba-tiba ada orang datang ke kandang kami nyari kambing jantan hitam, dan kami punya waktu itu. Habis itu dia nanya, berapa harganya? Ana jawab sekian, kayak gitu. Dia mau beli. Dia entah kenapa keceplosan dia. Iya, saya beli, mau nyembelih untuk kesembuhan ini dan itu. Habis itu, ini siapa yang nyuruh? Ada Bapak Haji Fulan, kata dia. Itu yang nyuruh untuk nyembelih agar sembuh. Nggak jadi anak jual, Pak. Nggak jadi anak jual. Kenapa? Karena dia itu sudah menjadi budaknya siapa? Syaitan. Dia nyembelih yang namanya kambing untuk mendekatkan diri dia kepada dukun. Syaratnya itu kalau mau sembuh, na'udzubillah. Sedangkan kita tahu nyembelih itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Kalau kita mau merdeka, tauhid dulu. Kalau nggak terbelenggu dia sama syaitan, diikat dia oleh syaitan, hidupnya selalu bersama syaitan, na'udzubillah. Akhirnya dia merasa kalau nggak nyembelih nggak akan sembuh. Ana bilang sembuh insyaallah antum, Mbak. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu melakukan ibadah ternyata diberikan untuk sunnah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah nyembelih itu kan ibadah agung sekali. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami ini berikan kepada engkau itu al-kautsar. Tapi ada syaratnya. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Engkau harus salat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabb engkau. Yang kedua wanhar, sembelih. Ibadah menyembelih disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Menunjukkan ini ibadah yang agung sekali. Bahkan Nabi kita sudah mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan tertentu, faqad asyrak. Dia telah berbuat syirik. Berarti dia budaknya syaitan. Hambanya syaitan, na'udzubillah. Nah, kalau mau merdeka, jadikan diri kita ini bertauhid dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hijratu ila rasulih, dan kita hijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa kata beliau? Bil mutaba'ati wat tahkim. Dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ittiba'. Apa yang dikerjakan oleh Nabi kita kerjakan. Apa yang Nabi enggak kerjakan jangan dikerjakan. Kalau seandainya kita kerjakan sesuatu hal yang Nabi nggak pernah kerjakan, ini kita menjadi budak adat istiadat kah, budak leluhur kah, dan sebagainya. Bahkan na'udzubillah terjadi di sebuah kampung. Ketika ada salah satu keluarga dari mereka yang meninggal, ini meninggal mereka, ada salah satu keluarga meninggal, akhirnya dibuatlah acara perayaan. Dan antum tahu Pak, azan Isya. Ketika azan Isya, tidak ada yang berangkat ke masjid. Semua masih kumpul di tempat itu.
Kata mereka, kalau seandainya kami ini tidak merayakan ini dan itu, kami akan dimusuhi dan sebagainya. Berarti budaknya siapa dia? Manusia. Kalau kita nggak bisa, kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita budaknya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fattabi'uni. Kalau kita mengatakan kita cinta Allah, budaknya Allah, hambanya Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti saya kan? Ini perintah Allah agar Nabi ucapkan itu. Mau nggak mau kita ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Apakah kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sekarang ini kan kita naudzubillah disuruh A nanti, disuruh B nanti. Itu terjadi banyak sekali. Enggak disuruh dikerjakan. Beda dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menjadikan ubudiyah mereka kepada Allah, peribadatan mereka kepada Allah, perbudakan mereka kepada Allah itu kencang sekali. Yang Nabi nggak suruh pun, tapi mereka tahu Nabi dikerjakan oleh mereka. Nabi nggak suruh. Anak ambil contoh, Pak, masya Allah. Bagaimana kuatnya mereka, penghambaan mereka, perbudakan mereka kepada Allah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kejadian, pernah Nabi kita Muhammad SAW lagi sholat. Tiba-tiba Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya di sendalnya itu ada apa? Najis. Maka Nabi SAW lemparkan sendalnya ketika sholat ketika itu. Apa yang terjadi? Para sahabat pun juga ikut lempar sendalnya ketika mereka tahu Nabi lempar apa? Sendal. Ketika Nabi SAW salam, dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bisa mengetahui kondisi makmumnya ketika beliau sedang sholat. Maka Nabi tahu para sahabat itu melemparkan apa? Sendalnya. Nabi bertanya, Mali ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Kenapa aku melihat kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Apa sebabnya? Jawabannya simpel. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laka fa alqaita ni'alana. Kami melihat engkau lemparkan sendal engkau, kami pun apa? Lemparkan sendal kami. Sesimpel itu, Pak. Akhirnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh, tadi saya lemparkan sendal saya dikarenakan apa? Jibril ngabarkan kepada saya bahwa saya di sendal saya ada najis. Itu Pak, Nabi nggak suruh. Mereka nggak tahu sebabnya apa, kenapa Nabi lempar, kenapa ini, kenapa itu, nggak tahu mereka. Tapi langsung apa? Dikerjakan. Itulah ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang merdeka, orang merdeka dari suruhan manusia, orang merdeka dari menjilat, orang yang merdeka dari perasaan manusia. Dia nggak pernah terbelenggu, Pak, bebas dia punya prinsip, bukan orang yang nggak enakan. Penyakit kita di mana naudzubillah itu ada penyakit masyarakat kita, penyakit nggak enakan. Ada juga penyakit basa-basi, ya kan? Kita ini nggak ada prinsip. Kita nih, jiwa kita harus punya prinsip. Kita landaskan semua apa yang kita kerjakan hanya kepada dua hal, qala Allah sama apa? Qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Kalau ternyata tidak ada landasannya, jangan dikerjakan. Sampaikan itu prinsip kami. Jangan gak enakan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan as-sarahatu rahatun. As-sarahatu rahatun. Yang namanya terus terang itu lebih menenangkan. Kita nih, Pak, kenapa hidup kita nggak tenang-tenang? Karena kita nggak enakan sama fulan, nggak enakan sama alan, nggak merdeka jiwa kita. Sampaikan apa adanya. Oh, ini nggak boleh, selesai. Dengan cara apa? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmat dan sebagainya. Tapi jangan sampai mereka ini merubah prinsip kita. Hatta pun orang Nasrani itu jangan sampai merubah prinsip kita. Orang Yahudi jangan sampai merubah prinsip kita. Nggak boleh, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Sampaikan apa adanya. Kalau ini pendapat kami, ya kami pegang. Kalau kalian seandainya tidak memegang pendapat itu, ya sudah, masing-masing kita tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merdeka, Pak. Jadi nggak ada belenggu-belenggu syaitan, belenggu-belenggu manusia, belenggu-belenggu dunia, nggak ada. Bebas jiwanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya, Pak, usahakan mulai sekarang jangan jadikan istilahnya diri kita tuh suka geenaan.
Atau ada penyakit lain tuh basa-basi. Antum makan, ada ikhwan datang lewat, akhi sini makan. Pas datang dia, yuk datang. Akhirnya, waduh makannya nggak banyak. Antum nawarin basa-basi, tapi nggak banyak. Antum tawarkan sini akhi makan. Pas datang bingung antum. Ini nggak boleh, mak. Sikit pun dia makanan, antum harus ajak dia untuk makan. Biasakan untuk makan bersama. Datang dia, jangan basa-basi. Memang kita ini mau datangin dia. Masya Allah akhi jazakallah khair. Ana memang ana nunggu antum untuk kita makan bareng. Ini kita sekarang cuman basa-basi. Itu penyakit di diri kita, Pak. Orang Arab tuh nggak kayak gitu. Orang-orang Arab itu memang orangnya punya prinsip, ada prinsipnya yang nggak bisa digeser. Nah, ketika kita itu sudah merdeka, harusnya kita kepada Allah SWT dengan tauhidnya, ikhlasnya, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mutabaahnya. Dengan apa? Mutabaahnya. Dan saking hebatnya, Pak, antum tahu Masya Allah bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu mutabaah, ngikuti Nabi SAW. Nabi nggak suruh, tapi Nabi cuma nawarkan. Ada salah seorang laki-laki yang bernama Julaibib, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang tampan, bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Tidurnya dia nggak ada rumahnya. Kalau dia bisa bernaung, disitulah dia tidur. Kondisi kalau kita, Pak, Masya Allah, ada rumah kita, ada tempat bernaung kita, ada kamar kita, walillahilhamdu wal minnah. Tapi ternyata Julaibib enggak. Dia bukan orang yang kaya. Ketika dia masuk fase umur untuk menikah, belum nikah. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, kana Julaibibun rajulan, Julaibib itu seseorang imra'an dakhala 'ala nisa. Dia ini suka bermain bersama anak-anak perempuan. Kalau zaman dahulu, Pak, orang yang kuat, orang yang betul-betul dipandang, itu mainnya dengan kuda, mainnya dengan panahan, mainnya dengan panglima. Julaibib mainnya dengan siapa? Anak perempuan. Masya Allah, nggak dipandang dia sama sekali. Makanya Abu Barzah Al-Aslami pernah mengatakan untuk keluarganya, la in dakhala 'alaikunna Julaibib la af'alanna wa la af'alanna. Kalau seandainya masuk kepada kalian si Julaibib di rumah ini, hati-hati kalian wahai anak-anakku. La af'alanna aw la af'alanna. Aku akan hukum kalian dengan ini dan itu, kata Abu Barzah Al-Aslami. Saking gak sukanya beliau kalau Julaibib masuk main bersama apa? Anak-anak beliau yang masih kecil-kecil. Karena itulah kondisi Julaibib. Tiba-tiba ketika masuk fase menikah, harusnya gitu sudah menikah. Nabi SAW adalah arhamun nasi bin nas, manusia yang paling sayang dengan manusia. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi orang yang paling peka, Nabi orang yang paling tahu dengan kondisi dan status seorang yang berasal dari umatnya. Tahu Nabi SAW, ini lagi susah, ini lagi kepepet dan sebagainya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, kenapa kau enggak menikah? Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikah dengan saya? Bukan saya orang yang punya harta, dan wajahnya biasa aja, bukan orang yang ganteng lah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat zamimul khilqah. Zamimul khilqah itu yang rupanya itu agak enggak bagus. Zamim agak istilah kita afwan, Pak, agak jelek gitu. Zamimul khilqah. Jadi berat, Pak, siapa yang mau sama saya? Kalau seandainya jelek, dia hitam, legam, keling, tapi masih punya fulus, masih ada yang mau kan gitu. Ini duit tak ada, wajah biasa aja. Jadi betul-betul standarnya itu sesuai dengan standar minimal gitu. Bingunglah Julaibib, siapa yang mau ya Rasulullah? Akhirnya lewatlah salah seorang Ansar. Salah seorang apa? Ansar. Dan apa kata Abu Barzah Al-Aslami? Wa kana al-ansar, dan seorang Ansar itu mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka sampai mereka tawarkan dulu putri-putri mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang khusus untuk Nabi itu boleh nikah lebih dari berapa? 4. Kalau antum berapa? 1. Oh Masya Allah, kita 4, Pak.
Slotnya itu, makanya kita ini semua jomblo. Jomblo terhitung masih ada slot berapa? 3. Nah, jadi kita tuh batas maksimal tuh 4. Nabi SAW lebih dari itu boleh. Makanya kalau seandainya mereka itu mau menikahkan anak mereka tawarkan pertama kali dengan siapa? Nabi SAW. Kalau Nabi nggak mau, baru dinikahkan dengan yang lain. Tiba-tiba Nabi SAW lewatlah di Ansar mengatakan, zawijni ibnatak, wahai fulan, berikan putri engkau kepada saya untuk dinikahkan. Jawabannya apa, komentarnya, langsung dia mengatakan, nu'mata ainiyya wa karamah ya Rasulullah, ini kenikmatan bagi saya ya Rasulullah, inilah kemuliaan bagi saya ya Rasulullah, silahkan ambil putri saya untuk dinikahkan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tapi bukan untuk saya. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Julaibib. Idan musyawiru ummah. Aduh, kalau Julaibib musyawarah dulu saya dengan istri. Itu kalau di Bekasi untuk siapa? Julaibib. Saya harus musyawarah dulu. Pertimbangannya berat. Kalau sama Rasul oke lah, aman. Ini siapa? Julaibib. Orangnya biasa aja, tak punya duit, tak ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan tetap, nggak ada Julaibib. Antum Pak, realistis saja lah kita. Antum punya anak perempuan, dilamar sama ikhwan, modal bukan modal fulus, modal nekat. Datang, Pak, saya mau nikah dengan anak bapak. Apa pekerjaan kamu? Ya inilah lamaran anak bapak. Pekerjaannya apa, ngelamar anak kita? Enggak, pekerjaan tetapnya ada? Enggak ada. Duitnya berapa tabungannya? Enggak ada. Julaibib. Kira-kira Pak, realistis saja Pak, apakah kita akan kasih untuk mereka, untuk salah ikhwan ini? Berat bagi kita Pak. Duh, gimana nanti anak kita dan sebagainya. Ini terjadi sama apa? Orang Ansar tersebut. Kalau dikasih 7 lebih, gimana dengan putrinya? Pulanglah ke rumah istrinya, ke rumah, dia musyawarah dengan istrinya. Apa kata Ansar ini? Sesungguhnya Rasulullah SAW meminta dari kita agar memberikan putrinya untuk beliau agar dinikahkan. Apa kata istrinya? Sama. Nu'mata ainiyya wa karamah. Ini kenikmatan besar dan ini kemuliaan besar bagi kita. Suami mengatakan, tapi bukan untuk Rasul. Terus untuk siapa? Julaibib. Apa kata istri? Julaibib ini. Julaibib idih katanya. Ini itu apa? Idih. Ada idihnya pula tuh lagi. Saking apa? Enggak ridho. Anaknya dikasih untuk siapa? Julaibib. Akhirnya sudah tahu jawabannya, bahwasanya istrinya enggak ridho kalau anaknya dikasih untuk siapa? Julaibib. Keluarlah orang Ansor nih. Ketika hendak keluar buka pintu, antum tahu apa kata anak perempuannya? Dia keluar dari kamarnya mengatakan, man khatabani ilaikuma, siapa yang mengkhidbah saya melalui perantara kalian berdua wahai bapak dan ibuku? Dijawab Rasulullah SAW, tapi bukan untuk beliau, untuk Julaibib. Jawaban nih perempuan, apa jawabannya nih anak? Masya Allah Pak, akidah yang kuat, merdeka dia, nggak terbelenggu dengan dunia, takut ini takut itu, gimana nanti masa depannya. Nggak. Jawabannya simpel Pak. Apa kata dia? Atarudduna amra Rasulillah, kalian berani menolak tawaran Rasul SAW? Rudduni ilai, bawa saya ke Rasul sekarang agar saya dinikahkan dengan Julaibib. Ini akidah. Bagaimana jiwanya merdeka, nggak pernah takut dibelenggu dengan dunia. Ekonomi nanti nggak masalah, bukan satu hal yang masalah. Merdeka bukan budak dia hanya budak Allah Azza wa Jal, budaknya Allah yang maha kaya, budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dermawan, budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki mulkus samawati wal ard. Tenang dia, Masya Allah. Akhirnya dinikahkan dengan apa? Julaibib. Apa kondisinya? Baru nikah. Kalau kita kan istilahnya kalau baru nikah itu ada bulan apa? Madu. Walaupun bulan depannya jadi pahit madunya. Karena madu ada dua, madu manis sama madu apa? Pahit.
Ini Pak, Masya Allah, bulan madu dengan istilah kita nggak ada Pak bagi mereka bulan madu nggak. Antum tahu Masya Allah, Tabarakar Rahman, baru nikah itu kan, orang baru nikah ini kan seorang wanita mana yang nggak butuh kepada suaminya? Dia mau nggak mau butuh kepada suaminya. Untuk apa? Ya urusan nyari nafkah, maisha dan sebagainya. Karena dia sudah berpindah dari bapaknya kepada siapa? Suaminya. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW memanggil untuk apa? Jihad. Manggil untuk jihad. Sekarang Pak, banyak laki-laki yang terbelenggu dengan istrinya, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke situ, dan bahkan dibuat parodi Pak. Laki-laki mancing dilarang sama istrinya, nggak boleh. Akhirnya bohong sana bohong sini. Main badminton nggak boleh, bohong sana bohong sini. Sama siapa? Istri. Antum mau, bahkan ada salah, Anda waktu itu beberapa waktu yang lalu ikut acara MBI. Ikut acara apa? MBI, Muslim Biker itu. Tapi Anda nggak bermotoran, Anda naik apa? Mobil, ngisi kajian waktu itu. Ceritalah ikhwannya, antum tahu Ustaz, ada anggota kami ini akhirnya nggak pernah lagi touring sama kami. Kenapa? Waktu itu pernah ketahuan bohong dari istrinya. Mau kemana? Ada disebutnya Pak waktu itu nama kota, mirip sekali. Jadi kota ini kota di Jawa, tapi dia sebut kota bumi kalau nggak salah. Apa lupa nah. Jadi ada yang di Jawa, ada yang di Lampung gitu. Sukabumi, tapi ngomongnya kota bumi gitu kalau nggak salah Anda. Ke Sukabumi, tapi ngomongnya apa? Kota bumi. Karena kalau dia bilang Sukabumi, nggak akan dikasih apa? Izin. Terbelenggu nggak sama istrinya? Terbelenggu. Akhirnya dia bilang apa? Kota bumi. Bohong dia. Ini Pak, kalau kita harusnya apa? Merdeka. Jangan sampai kita ada suatu hal yang kita butuhkan, semisal kita mau dakwah, kita mau belajar, mau kajian, antum nggak usah bohong. Anda mau kajian, mau ke masjid, mau sholat, jadi nggak usah bohong. Jangan dibiasakan untuk bohong di hadapan istri. Istri itu yang ikut makmum. Mana ada Pak makmum jadi pemimpin, imam jadi apa? Makmum, kan lucu. Yang namanya imam itu dia yang gerak, makmum yang ikut. Harus kayak gitu. Nah ini Julaibib Pak, Masya Allah. Ternyata Nabi SAW perintahkan beliau untuk apa? Jihad. Tidak terbelenggu oleh istrinya, tidak terbelenggu oleh rasa khawatir, saya baru nikah, gimana kondisi diri saya, gimana kondisi saya dan sebagainya. Saya baru nikah, baru merasakan nikmat. Dan antum tahu Masya Allah, kenikmatan yang besar, kata Nabi kita SAW, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat indahnya untuk dua orang yang saling mencintai kecuali ketika mereka sudah menikah. Awal-awal menikah itu indah sekali, indah sekali, indah sekali. Ternyata dipanggil oleh Nabi untuk jihad. Julaibib dengan tegarnya dia pulang ke rumah istrinya, dia sampaikan, wahai istriku, Rasulullah SAW mengabarkan agar kami berangkat berjihad. Apa kata istrinya? Berangkat engkau wahai suamiku. Masya Allah. Ini hebat nih Pak, nggak ada rasa khawatir, simple. Rasul panggil, berangkat sama Nabi SAW. Ini bukan lagi sekedar touring, ini taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Masya Allah. Berangkat untuk berangkat. Dan Pak, yang ajibnya antum tahu, Julaibib ini anak katakan tadi bukan orang yang hobi main kuda, main panahan, main apa, bukan. Hobinya tadi main sama apa? Anak perempuan. Anak perempuan Pak. Ketika selesai berperang, dikumpulkanlah mereka-mereka ini Pak. Jadi kelompok A dikumpulkan, kelompok B dikumpulkan, kelompok C dikumpulkan, kelompok D dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Nabi SAW setiap datangi kelompok, beliau tanya, hal tafkiduna min ahadin? Apakah kalian kehilangan seseorang? La ya Rasulullah, kami lengkap semuanya. Datang ke kelompok yang lain, hal tafkiduna ahada? Apakah kalian kehilangan seseorang? Naam ya Rasulullah, fulan telah hilang, fulan telah hilang, fulan telah hilang. Kelompok C gitu lagi sampai akhir kelompok. Ternyata Nabi SAW tidak lihat Julaibib, dan juga ternyata nama Julaibib tidak apa? Tersebut, nggak disebutkan oleh mereka. Tapi Nabi nggak lihat mana Julaibib. Nabi nyari Julaibib di mana.
Bayangin Pak antum tahu kenapa nama Julaibib nggak disebut, nggak dianggap. Bayangin antum nggak dianggap sebagai pasukan, ya karena tadi Pak Julaibib bukan orang yang ahli apa? Berperang, lah mainnya sama anak kecil kok. Jadi nggak dianggap untuk apa sebagai pasukan. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Walakinni faqadtu Julaibiban ib'athuhu fil qatla. Tapi saya kehilangan Julaibib. Mana dia? Cari dia sekarang. Pas dicari, inilah orang yang hebat Pak, Masya Allah. Tidak kenal dengan bagaimana cara berperang, taktik berperang dan sebagainya. Cuman modal dia budaknya Allah berangkat jihad. Taruhannya nyawa, harta, istri. Pak, siapa yang rela untuk menjadikan istri sebagai janda? Siapa yang rela untuk menjadikan anaknya sebagai yatim? Siapa yang rela menjadikan orang tuanya kehilangan anaknya? Gak ada yang rela Pak. Taruhannya berat. Tapi modal dia ini abdun lillah, budaknya Allah, merdeka di hadapan manusia, merdeka di hadapan dunianya. Berangkat dia. Ternyata kondisinya Pak, disebutkan Julaibib ditemukan mayatnya, jenazahnya itu di samping 7 orang kafir. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, hadza Julaibib jamba sab'ati juthas. Ini Julaibib ya Rasulullah. Jenazahnya Julaibib dikelilingi oleh 7 orang kafir. Nabi SAW langsung nangis Pak. Langsung digendong oleh Nabi kita Muhammad SAW Julaibib. Dan Nabi SAW ngulang berkali-kali ucapan beliau, hadza Julaibib ana minhu wa huwa minni. Ini Julaibib yang kalian gak anggap siapa Julaibib. Saya adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib adalah bagian dari saya. Satu kesatuan Mak. Dan bahkan ketika Nabi SAW menggendong Julaibib dalam kondisi menangis, Anas ibn Malik melihat Nabi SAW menangis seperti itu. Apa komentar Anas ibn Malik? Lam yakun li Julaibi firashun illa sa'ida Rasulullah SAW. Julaibib tidak pernah tidur di sebuah kasur. Tidurnya Julaibib itu cuma di atas tanah, tapi dia bisa tidur di atas lengannya Nabi SAW. Pak, siapa dari kita Pak kalau udah tidur di lengannya Nabi, di pangkuannya Nabi, itu menunjukkan saking dekatnya dia dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata antum tahu Pak, saking tidak takutnya istri Julaibib, doa Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, kasihlah rezeki untuk istri Julaibib. Karena yang menawarkan istrinya Julaibib untuk nikah dengan Julaibib siapa? Rasul. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak untuk apa? Istrinya Julaibib. Wala taj'al 'aisyaha kadda. Jangan jadikan hidupnya sempit dengan sesempit-sempitnya ya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Fama yakunu fil madinati ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan janda Julaibib. Istri siapa? Julaibib. Kaya Pak, langsung yang ngantri mau khidbah ini istri Julaibib itu banyak Pak, insyaallah. Bayangkan itu. Itu setelah habis masa apa? Iddahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya selama kita ini jadi budaknya Allah, merdeka di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka membangkang di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merdeka kita, Pak. Dan yang kisah lebih ajib lagi, antum tahu Masya Allah, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ibn Malik itu pernah datang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah salah seorang Yahudi. Disebutkan oleh Anas, anna Yahudiyan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Pernah kondisinya seorang Yahudi, dia ini penjahit, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Maka Nabi penuhi undangan orang Yahudi tersebut. Nabi makan di rumahnya. Dan di dalam makanan tersebut terdapat dubba, terdapat labu. Labu itu buah atau sayur? Buah labu atau sayur labu? Hah?
Enggak tahu lah anak. Timun buah atau sayur? Hah? Timun buah bukan sayur ya? Anak kira sayur. Apa buah labu atau anak nggak tahu lah. Alhamdulillah duba itu labu, entah buah labu entah sayur labu. Tapi sayur atau buah itu labu? Anak masih penasaran. Timun, terong buah, sayur. Ya itulah pokoknya Pak, Anda nggak tahu. Jadi di situ tuh ada duba dan Anas gak suka duba. Anas gak suka apa? Duba, nggak suka labu. Ketika itu Nabi SAW fatatabba'at duba. Nabi itu lahap betul makan apa? Dubanya, makan labunya. Sampai yang di pinggir-pinggir itu dihabisi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban apa ucapan Anas bin Malik? Fakuntu uhibbud dubba min yauma idzin. Sejak saat itu entah kenapa saya suka cinta dengan labu. Antum nggak suka makan duren. Antum berangkat sama ustadz kajian dihidangkan duren. Ustadznya hobi makan duren, hantunya durian bahkan. Ana dulu nggak pernah suka makan duren. Sejak makan sama ustadz makan durian, ana cinta dengan durian. Kayaknya nggak mungkin, ya kan? Kayaknya nggak mungkin. Itu menunjukkan bagaimana cintanya mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa disuruh pun. Cuman mereka lihat, mereka langsung apa? Ikut. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa mereka itu merdeka, tidak dibelenggukan oleh apa? Oleh dunia. Taib. Kemudian perhatikan di sini pembahasan berikutnya, bagaimana perbudakan oleh syaitan itu berlaku pada manusia. Bagaimana syaitan itu menjajah manusia. Dan kita perlu tahu musuh nyata bagi kita itu syaitan, iblis. Jangan dijadikan kawan. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memposisikan syaitan sebagai musuh yang harus diperangi, bukan yang diikuti, bukan yang ditemani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kalian yang menjajah kalian. Betul Pak. Syaitan itu menjajah manusia dari segala arah, dan itu pernah diucapkan oleh siapa? Oleh iblis. Bagaimana syaitan mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, saya akan datangi manusia Bani Adam dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Dijajah oleh siapa? Iblis. Didatangi dari segala penjuru. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga mereka itu tidak menjadi orang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Terjajah. Budaknya siapa? Syaitan. Maka ini kita harus wanti-wanti, Pak. Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah mengingatkan tentang perjanjian Allah dengan Bani Adam untuk enggak nyembah syaitan. Ada perjanjian, Pak. Alam ahad ilaikum. Bukankah aku sudah membuat perjanjian dengan kalian wahai Bani Adam? Ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai Bani Adam, jangan sembah syaitan. Jangan ikuti siapa? Syaitan. Bisikan syaitan itu jangan diikuti. Dengan cara apa kita nyembah syaitan? Apa kata Imam At-Tabari rahimahullah? Wa ma'na ibadati syaitan. Dan arti dari nyembah syaitan, jadi budaknya syaitan yang dijadikan sebagai jajahan oleh syaitan, ta'atuhu fima ya'muru bihi. Kita taati segala hal yang dia perintahkan untuk kita. Wa yuzayyinuhu min ma'asillah, yang mana maksiat-maksiat Allah itu dihiasi oleh siapa? Oleh iblis. Makanya Pak perhatikan di sini. Maksiat dianggap enak, ibadah dianggap tidak enak. Kenapa maksiat dianggap enak? Karena hakikatnya dihiasi oleh siapa?
syaitan. Ini kata Imam At-Tabari, wa yuzayyinuhu min ma'asillah. Dibuatlah maksiat-maksiat kepada Allah, dibuat indah oleh syaitan untuk Bani Adam. Nampaknya enak, padahal tak enak. Antum perhatikan Pak sekarang, lihatlah mereka-mereka yang terjajah oleh zinanya. Padahal mereka sudah nikah. Ujung-ujungnya sama-sama menyetubuhi wanita, sama Pak. Yang satu halal, yang satu apa? Haram. Tapi entah kenapa yang haram dianggap nikmat, yang halal dianggap apa? Tak nikmat. Padahal Pak, resiko yang haram tuh berat sekali. Bagaimana nanti akan muncul anak zina? Bagaimana mereka memikirkan menggugurkan anak mereka, na'udzubillah, janin mereka, na'udzubillah. Mereka bingung. Kenapa nggak mikir sampai sana? Kalau halal Pak, Masya Allah, nikmat sekali. Antum tahu Pak, ada salah seorang wanita, orang yang sayang dengan anaknya itu adalah ibu ke anaknya, bukan bapak ke anaknya. Yang paling memiliki rasa apa? Sayang. Ibu kemana? Ke anak, bukan bapak ke anak. Kejadian Pak, yang wanita harusnya lembut bisa membunuh anaknya. Dan ini terjadi di negara kita. Ada sebuah kampus Islam yang di sana itu banyak orang-orang liberal di situ. Anda nggak sebut kampusnya, tapi di situ banyak orang-orang liberal. Anda punya kawan, dia kuliah di 2 kampus. Satu di kampus tempat kami kuliah dulu di Jember, satu lagi di tempat yang lain. Di situ banyak orang liberal. Tiba-tiba ada salah seorang wanita, dia tiba-tiba pakai jilbab besar sebagaimana para ummahat pada umumnya. Yang awalnya nggak pernah pakai jilbab besar, yang awalnya pakai jilbab kecil saja, tapi tiba-tiba pakai jilbab besar. Antum tahu kenapa? Rupanya bukan karena hijrah, tapi untuk menutupi apa? Kehamilannya. Dia khawatir Pak. Dan bahkan kawan anak ini bilang dia sudah berangkat ke ini, ke itu, ke ini, ke itu untuk menggugurkan janinnya. Allah nggak takdirkan dia itu gugur janinnya. Allah nggak takdirkan. Sampai pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala hukum nih wanita dengan sebab zinanya. Terpaksa dia itu lahiran, kondisi dia nggak sadar ketika dia sedang belajar di kampusnya. Dia tuh terpaksa mau lahiran Pak, Masya Allah. Berangkat kemana? Ke dokter? Oh enggak. Berangkat dia itu pergi ke kamar mandi, toilet, WC, lahiran di situ. Markasnya syaitan, budaknya syaitan. Dia lahiran di mana? Di WC, di toilet kampus. Bayangkan Pak, berat sekali itu. Sekarang Pak, tanyakan istri-istri kita, lahiran kalau nggak ada suami berat nggak? Berat. Lahiran kalau nggak ada dokter berat nggak? Berat. Lahiran nggak ada semisal suster, perawat, bidan, berat. Nggak ada orang tua berat. Itu lahiran sendiri itu berat sekali. Ini sendirian Allah hukum lahirannya. Tidak ada kawan siapapun, di toilet pula. Apa yang terjadi? Keluar anaknya Pak. Biasanya kalau seandainya bayi lahir dalam kondisi selamat, sehat dia, janinnya, nangis nggak dia? Nangis. Bayinya nangis Pak. Karena bayinya nangis, teriak kencang gitu kan, dan dia takut ketahuan itu Pak. Akhirnya anaknya dengan akal pendek dia, gimana anaknya bisa diam, bayinya itu dihantukkan ke tembok berkali-kali sampai mati Pak, anak yang meninggal. Itulah yang Allah katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Semua janin yang dibunuh akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Apa salahnya bayi? Yang salah maknya, yang nanggung siapa? Bayinya. Itulah resiko ngikuti syaitan, dibelenggu oleh syaitan. Tapi kenapa kita ikuti zina? Kenapa nggak kita ikuti nikah? Allah udah kasih solusi. Tapi kenapa kita ngikuti yang haramnya? Itu dikarenakan yang maksiat dianggap apa? Nikmat, dihiasi oleh siapa? Syaitan. Itu yang Allah firmankan, wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi apa yang mereka kerjakan. Makanya diingatkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, rubba syahwati sa'atin awrasat huznan tawila.
Betapa banyak syahwat sesaat yang kita rasakan nikmat sesaat, tapi bisa mewariskan kesedihan yang berkepanjangan, panjang sekali, lama sekali sedihnya. Karena kita budak siapa? Syaitan, na'udzubillah. Makanya apalagi ternyata Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana dekatnya akses syaitan kepada tubuh manusia. Bahkan Masya Allah, syaitan sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Makanya Pak, Ana setiap kali meruqyah, dulu Ana Pak, ketika belum banyak santri, Ana tuh masih sering meruqyah gitu. Karena masih banyak yang minta bantu gitu kan. Ana bantu. Dan usahakan Pak, ruqyah itu enggak usah pakai bayaran. Ana walillahil hamdu wal minnah enggak pernah Pak. Mereka lagi sakit, kasihan. Jiwa mereka lagi sakit, kondisi mereka lagi sakit. Kalau bisa jangan. Ana berkali-kali nolak. Dan Ana memang enggak pernah pasang tarif A, tarif B. Memang mau bantu saja. Usahakan seperti itu Pak, untuk niat membantu kawan kita dan sebagainya. Jadi waktu itu sebelum banyak santri, banyak beberapa kawan itu yang datang. Setiap kali anak ruqyah, rata-rata dari mereka itu mengatakan, Ustaz tangan anak kok kesemutan, Ustaz tangan anak kesemutan. Itu kayak macam ada yang jalan gitu. Itu siapa yang jalan? Syaitan. Di pembuluh darah manusia. Bukan cuma sekedar itu. Bermalam ya syaitan di mana? Di rumah manusia, na'udzubillah. Pak, Ana datang ke tempat antum, ke Duri sini, nginap di hotel, bayar. Syaitan gratis. Enak banget Pak, mulia banget, dia gratis. Kita datang ke hotel penginapan, bayar. Ini Pak, syaitan ahlan wa sahlan wa marhaban, majan hina, gratis di sini. Bayangin itu, gratis Pak di rumah kita. Bahkan apa kata syaitan ketika mendapati orang-orang nggak masuk rumahnya mengucapkan bismillah, maka nggak mengucapkan apa? Bismillah. Syaitan panggil kawan-kawannya, adraktumul mabita wal asya, sini kalian. Kita dapat tempat tinggal gratis dan makan gratis. Udahlah tempat tinggalnya gratis, dikasih makan pula. Enak banget gitu loh. Anak dijamu sama antum, anak yakin antum pun beli kan gitu. Ada usaha untuk apa? Beli. Ini gak dapat majan gratis. Ini terjadi Pak. Bahkan yang lebih menakutkan bukan sekedar itu. Sebelum tidur nggak baca doa. Tinggalnya di mana? Khayshum. Di lubang apa? Hidung. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, idza staiqadha ahadukum min naumi falyastanshik. Kalau kalian itu bangun dari tidurnya, falyastanshik, maka dia harus istinshak. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, karena syaitan itu bermalam di mana? Lubang hidung. Berarti Pak, syaitan itu kalau istilah kita tuh bajak laut, itu bisa ngambil semua harta yang kita miliki di kapal kita, dan bahkan bisa ditunggangi oleh mereka. Syaitan tuh gitu juga Pak. Semua akses di tubuh kita syaitan itu apa? Miliki. Kalau seandainya kita menjadi budaknya siapa? Syaitan. Makanya harus jadi kita merdeka. Ana tadi lihat HP Pak, syuruk itu jam 6.15. Sudah ya? Sampai jam berapa biasa habis subuh sini? 6.15 kan? Biasa sampai syuruk bukan? Gitu. Terakhir Pak ya. Satu lagi nih, mau sampaikan terakhir. Jadi memang Pak, kajian itu anak sering sampaikan, jangan lama-lama sebenarnya. Ini sering anak sampaikan, ikhwan-ikhwan tuh kadang-kadang Ustaz agak lama lagi lah Ustaz agak lama lagi Ustaz. Sebenarnya jangan. Nanti antum tuh bosan kalau lama-lama. Antum tahu Ibn Mas'ud kan? Ibn Mas'ud sahabat Nabi kita SAW yang ilmunya Masya Allah, ilmu itu banyak ya Masya Allah dari Nabi SAW. Termasuk sahabat minal mukthirin yang banyak riwayatkan apa? Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tuh ngomong, pernah kejadian Ibn Mas'ud tuh diundang untuk kajian dan ngisi kajian. Dan bahkan apa kata mereka, ya Ibn Mas'ud, law wa'aztana kulla yaum, seandainya engkau tuh isilah kajian untuk kami setiap hari, wahai Ibn Mas'ud, enggak usah yang lain.
Engkau aja wahai Ibn Mas'ud dengan waktu yang lama. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma mana'ani dzalika illa karahata sa'amati 'alaikum. Bukannya aku enggak mau, tapi aku takut kalian bosan. Ibn Mas'ud ini pak retorikanya bagus, suaranya melengking dan sebagainya. Bisa kita bosan? Apalagi cuman ana. Tuh ada yang tidur. Nah, Masya Allah. Ya kan? Apalagi cuman ana. Siapa ana? Ilmu nggak banyak. Cara penyampainya sering melepotan. Ana tuh sampai sekarang ya. Entah kenapa ngomong tuh kadang gitu. Ibn Mas'ud nggak gitu pak. Faslan. Satu kata itu bagus pak. Tapi ternyata bisa kita bosan? Bisa. Makanya sebenarnya antum anak ngisi kajian di sini pak, nanti anak usahakan sesuai, anak akan menyesuaikan dengan kajian rutin antum sampai jam berapa gitu aja. Nah biasanya kalau kajian pada subuh itu sampai syuruk, dan anak udah lihat syuruk itu sampai jam 8 sampai jam 6.15. Jadi insya Allah SWT anak tutup terakhir di sini. Tadi pertama dijajah oleh syaitan, yang kedua dijajah oleh hawa nafsu. Bahkan disebutkan banyak sekali yang menyebutkannya Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak manusia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang disembah. Na'udzubillah. Yang diikuti, yang diagungkan hawa nafsunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad orang-orang yang jadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Tuhannya, sesembahannya. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya menjadi orang menyimpang. Orang biasanya ikuti hawa nafsu akan apa? Menyimpang. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya sesuai dengan syariat yang saya bawa. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ngikuti hawa nafsu. Pak, cukup sami'na wa ta'na. Apa kata Allah halal ya halal, apa kata Allah haram ya haram. Nggak usah yang aneh-aneh sudah. Ustaz, suami anak nikah lagi, terus kenapa? Sami'na wa ta'na. Ustaz, enak banget laki-laki bisa nikah lagi. Pak, Bu, siapa yang bilang enak kali? Laki-laki ini juga punya anak perempuan. Anak akan katakan kalau anak punya anak perempuan, Mak, dinikahkan atau seandainya di poligami gitu ya, terus apa? Datang anak perempuan anak akan mengatakan sudahlah, itu sudah syariat Allah, halal. Yang musibahnya kalau suami apa zina, kalau nikah memperbanyak keturunan, ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita terbelenggu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu enggak. Pokoknya suami saya milik saya satu-satunya. Waduh, enggak milik Allah suami kita. Bukan budaknya kita. Budaknya siapa suami kita? Budaknya Allah. Pak, diuji juga kita nih laki-laki. Gimana kalau putri kita dinikahkan? Ana sampai detik ini kalau abah ana nikah lagi, ana saksinya. Selesai. Abah ana nikah lagi, apakah ana tolak? Oh, enggak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Cuman sampai sekarang yang cuman satu gitu. Cuman kalau abah anak mau nikah lagi, anak jadi saksi, yang nggak ada masalah kok. Nggak ngaruh Pak di hidup anak, nggak ngaruh rezeki anak, nggak ngaruh rezeki anak Pak. Itulah kadang-kadang istri kita itu takut sekali Pak, hawa nafsu diikuti. Kalau suami nikah lagi rezeki kurang, kan gitu kan? Ya Allah. Kita Bu perhatikan, nikah sama suami kita atau enggak nikah sama suami kita, kita kan udah bawa rezeki sendiri. Sampai kita yatim dari kecil, bahkan besar pun enggak nikah-nikah, ada rezeki kita, ada rezeki kita. Jadi yang ngasih rezeki itu bukan suami, tapi siapa?
Allah, kadang hawa nafsu, Pak. Jadi ala kulli di sini, Pak, yang perlu kita ketahui adalah jangan jadikan diri kita itu budaknya hawa nafsu, dijajah oleh hawa nafsu. Dan bahkan disebutkan huwal munafik, orang yang suka mengikuti hawa nafsu, kata Al Hasan Al Basri, itu orang munafik. Munafik disuruh oleh Allah tuh enggan. La yahwa syai'an illa raqibahu. Tidaklah dia punya hawa nafsu kecuali ditunggangi, dikerjai oleh dia. Maka yang disebutkan binasalah mereka-mereka yang mencintai hawa nafsunya. Jadi ala kulli Pak di sini coba selaraskan. Oh ternyata enggak ngelanggar syariat kok, ya sudah. Kalau hawa nafsu mau dituruti, Pak, enggak akan ada habisnya. Tadi yang Anda sampaikan, udah ada istri masih mau berzina. Ada enggak yang gitu? Duh, ada. Anda mau cerita, Pak, sedikit. Ini cerita ini, naudzubillah ya Allah. Antum tahu ada salah seorang penyair besar di Arab zaman dahulu. Namanya Farozdak. Siapa? Farozdak. Farozdak ini penyair. Tapi dia ini seorang pujangga yang suka menggodai wanita. Punya istri, pujangga dia, masya Allah. Anak senja yang suka galau, yang suka berbuat cair untuk godain wanita. Aduh, Farozdak. Akhirnya si Farozdak ini dia berdiam diri di sebuah jalan, di tepi jalan, menunggu wanita yang cantik, siapa yang menjadi incarannya. Lewatlah salah seorang wanita datu zaman, cantik dia, gadis. Farozdak udah nikah. Farozdak udah apa? Nikah. Lewat nih wanita, biasalah Pak, digodain sama dia dengan syair-syairnya. Apa kata nih wanita? Kif ya Farozdak, stop engkau ya Farozdak, jangan bilang apa-apa, diam. Engkau godain saya, cukup engkau datang di malam A di tempat B. Janjian kita di situ, silahkan kau berbuat apa yang kau mau perbuat. Ini kata gadis tersebut kepada siapa? Farozdak. Enggak usah godain saya. Farozdak pun di situ lagi. Pulanglah nih wanita, cari wanita yang lain. Wanita ini cerdas, Pak. Datanglah dia ngelapor ke istrinya Farozdak. Apa kata wanita tadi? Si Farozdak godain saya. Maka saya janjikan kepada dia, jangan engkau godain saya lagi, cukup datang di waktu A di tempat B. Kalau engkau mau datanglah ke sana, saya nggak akan datang. Itu yang saya janjikan kepada Farozdak. Datang istrinya, Pak, ditungguinnya. Zaman dahulu belum ada lampu, tapi penerangan tuh pakai apa? Cahaya api. Kalau kita sekarang tuh lilin lah istilahnya, pakai lilin. Jadi zaman dulu belum ada lampu. Masuklah Farozdak di sebuah malam di tempat yang sudah dijanjikan, di sebuah kamar. Ternyata Pak, ketika Farozdak mau nyalain api sebagai penerang, dilarang oleh wanita tersebut. Siapa wanita tersebut? Istrinya. Dilarang, jangan dihidupkan. Terjadilah apa yang terjadi. Setelah Farozdak melampiaskan syahwatnya, apa kata istrinya? La'anakallah ya Farozdak. Baru muncul suara aslinya. Semoga Allah melaknat engkau ya Farozdak. Kaget Farozdak. Istriku? Iya, aku istri engkau. Apa jawaban komentar Farozdak? Dengan gampang dia mengatakan, dia mengatakan ma ajmalaki haraman wa ma akbahaki halalan. Kenapa engkau kalau seandainya haram jadi nikmat, kalau halal jadi tak nikmat, gitu ya? Bayangin antum, Mbak. Kalau dia itu taunya si gadis merasakan nikmat, selesai dia lapaskan syahwatnya. Tapi ketika dia tahu itu istrinya, jadi tak nikmat. Gitu kan? Itulah yang dikatakan apa? Kalau kita ngikuti hawa nafsu, rumput tetangga lebih hijau. Padahal istri kita di rumah tuh beningnya sebeningnya, masya Allah. Sampai kapan minum leher itu nampak uratnya, saking beningnya istri kita. Tetangga istri keling diambil. Padahal istrinya tetangga ini keling, Mbak, masih mau. Kemudian tetangga ngikuti hawa nafsu. Pelakor-pelakor itu kan, sebenarnya jangan salahkan pelakornya doang, laki-laki ya lah. Kenapa dia ngikuti hawa nafsu? Makanya Pak, masya Allah, anak kayak sosial media itu usahakan Pak, jangan dipegang sendiri.
Usahakan kalau ana sosial media, ana buka aja Pak, untuk kawan, untuk istri, untuk tim lah, nggak pegang sendiri Pak. Kenapa bahaya? Ya kalau ada ustaz, anak janda ustaz butuh pendamping hidup, maaf. Kalau tak dipegang sama istri, karena dipegang sama istri, diblokir sama istri. Ya kan? Gampang sekali ada apa? Ada fitur untuk apa? Blokir. Kalau antum seorang diri, Pak, enggak takut kepada Allah Azza wa Jal, enggak dibantu oleh istrinya, antum bilang ketika dibilang anak butuh pendamping hidup, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Dijawab pula ahlan wa sahlan. Jadi anakku di sini Pak, jangan ikuti hawa nafsu. Kalau seandainya Allah udah kasih kenikmatan, enggak akan ada habisnya. Yang saya sampaikan kemarin, Pak, kejadian kemarin. Nabi katakan kalau manusia punya wadiyani min dhahab, 2 lembah berisi apa? Emas. Dia akan mencari lembah keberapa? Ketiga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Enggak usah ditanya jawab nih Pak karena udah kelebihan 15 menit. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.